Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevia Dora Fayura Putri dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun angkatan 2018. Di sini saya ingin memaparkan hasil penelitian saya tentang analisis konflik batin tokoh utama dalam novel Gadis yang Menulis Surat Setiap Malam karya Arafat Nur, kajian psikologi. Penelitian ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah seminar proposal yang diampu oleh Bapak Edi Suprayetno. Langsung saja kita membahas mengenai penelitian ini. Yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakang. Latar belakang yang ada di sini saya ingin memaparkan yaitu tentang karya sastra, jenis karya sastra, pengertian novel, konflik batin, dan psikologi. Karya sastra sendiri adalah bentuk kreativitas manusia yang dituangkan dalam sebuah wujud tulisan maupun lisan yang didasari oleh pemikiran, gagasan, ide, dan realita sekitar kisah hidup pengarang. Jadi karya sastra ini berfungsi sebagai penghibur atau hiburan dan juga pendidikan keindahan, tentu tidak lepas dari nilai moral dan juga memberikan nilai religius. Nah, karya sastra sendiri ini adalah implementasi dari kehidupan sosial atau kehidupan realitas seseorang. Pengarang di sini memberikan gambaran atau menjelaskan atau memberikan cerita yang fakta, sesuai fakta atau implementasi dari kehidupan. Nah, di dalam karya sastra sendiri memiliki dua genre, yaitu genre fiksi dan non-fiksi. Fiksi sendiri adalah cerita yang bertujuan untuk menghibur dan membangkitkan emosi. Sedangkan karya sastra non-fiksi adalah sesuatu yang ditulis berdasarkan kenyataan dan menyajikan sesuatu itu berupa informasi dan pengetahuan baru. Dan di dalam di dalam karya sastra fiksi itu ada salah satu jenisnya yaitu novel. Novel sendiri itu merupakan karya sastra yang bergenre fiksi dan novel ini adalah berupa tulisan dan di dalamnya mengandung unsur yang dapat diartikan sebagai unsur pembangun karya sastra. Novel ini biasanya menceritakan tentang kehidupan manusia dan lingkungannya. Jadi novel ini diimplementasi dari kehidupan manusia dan juga lingkungannya. Biasanya penulis novel sendiri dinamakan ada novelis. Novelis sendiri ini menceritakan tentang kehidupan-kehidupan yang ada di sekitarnya. Novel ini adalah sebuah cerita yang tadi dikatakan bahwa implementasi dari kehidupan manusia dan lingkungan manusia. Maka di dalam kehidupan manusia itu juga tidak akan lepas dari adanya konflik. Konflik sendiri adalah percekcokan atau perselisihan atau bisa dikatakan sebagai pertentangan. Di dalam kehidupan realita, konflik ini kerap terjadi di setiap individu atau di setiap manusia pasti mengalami sebuah konflik. Maka di dalam novel tadi sebuah karya sastra, tentu juga akan ada yang namanya konflik karena novel tadi dikatakan sebagai implementasi dari kehidupan manusia dan lingkungannya. Konflik ini di dalam sebuah novel, konflik ini terjadi dialami oleh suatu tokoh atau suatu pelaku di dalam cerita tersebut. Konflik di dalam cerita itu merupakan ketegangan atau pertentangan yang ada di dalam sebuah cerita yang dialami oleh diri seorang tokoh atau tokoh satu dengan tokoh lain atau tokoh satu dengan lingkungannya. Peran konflik sangat penting di dalam sebuah cerita karena untuk menarik perhatian pembaca dan untuk menarik perhatian penikmat sebuah karya sastra. Tidak jarang pembaca itu juga akan terlibat di dalam cerita tersebut karena emosionalnya itu dapat ditunjukkan di dalam konflik tersebut. Secara tidak langsung itu penikmat atau pembaca itu akan emosionalnya itu akan bangkit atau akan timbul karena atas apa yang terjadi di dalam cerita tersebut. Selanjutnya, konflik itu adalah konflik salah satunya ada konflik batin.
konflik batin itu adalah sangat berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Jadi konflik batin itu adalah konflik yang timbul adanya di dalam perasaan atau adanya di dalam diri seseorang. Konflik batin itu tidak terlihat, tetapi dapat nampak ketika seseorang itu di perilakunya. Jadi perilaku seseorang itu akan nampak bahwa seseorang atau tokoh kalau di dalam karya sastra itu akan mengalami konflik batin. Konflik batin sendiri adalah tadi sudah dikatakan bahwa konflik yang timbul di dalam diri seseorang atau di dalam perasaan seseorang atau di dalam hati seseorang. Konflik batin dimunculkan dalam sebuah karya sastra itu untuk menentukan kualitas dan eksistensi atau kemenarikan suatu karya sastra. Karena jika di dalam suatu karya sastra, khususnya novel, itu tidak ada yang namanya konflik, itu pasti tidak akan membaca atau peminat itu tidak akan minat terhadap suatu karya sastra tersebut. Karena pembaca itu akan biasanya identik itu akan melihat konfliknya apa sih, dan yang membuat penasaran itu yang sebagaimana. Lanjutnya yaitu ada konflik batin. Konflik batin itu adalah konflik yang bisa jadi konflik yang ditimbulkan oleh diri sendiri ataupun konflik batin yang ditimbulkan oleh lingkungan dan orang lain. Di dalam kehidupan sendiri, konflik itu pasti ada yang namanya manusia atau dikatakan sebagai pelaku. Nah, di dalam karya sastra, konflik atau konflik batin yang terjadi di dalam sebuah cerita itu pasti juga ada yang namanya pelaku. Di dalam karya sastra, pelakunya itu disebut sebagai tokoh. Tokoh itu adalah pelaku cerita. Jadi tokohlah yang akan menjalankan konflik-konflik yang timbul di dalam sebuah cerita. Penokohan. Jadi tokoh ini tidak akan lepas dari penokohan, karena penokohan ini adalah cara pengarang menggambarkan sifat atau watak atau menghadirkan tokoh di dalam wataknya. Dan aspek-aspek kemanusiaan itulah yang menjadi objek utama psikologi sastra di dalam penelitian ini. Psikologi sastra sendiri itu adalah kita lebih secara umumnya dulu. Psikologi itu adalah ilmu yang mengkaji tentang kejiwaan, tingkah laku, dan lingkungan seseorang. Jadi dapat dikatakan bahwa psikologi ini adalah ilmu yang mendalami tentang tingkah laku dan kejiwaan seseorang. Nah, di dalam psikologi sastra, psikologi sastra ini memiliki kaitannya dengan manusia dan masyarakat serta aspek kejiwaan yang tampak. Psikologi sastra dapat memberikan gambaran dan penjelasan tentang tokoh melalui konflik. Jadi, psikologi sastra sendiri adalah bertujuan untuk mengetahui perilaku dan motivasi para tokoh yang dibuat oleh pengarang di dalam sebuah karya sastra. Jadi tadi dikatakan bahwa karya sastra adalah suatu implementasi dari kehidupan manusia atau dari lingkungan manusia. Nah, di dalam karya sastra itu ada sebuah novel yang diimplementasi dari cerita yang dibuat dari kehidupan manusia. Biasanya cerita di novel itu seperti itu. Nah, di dalam di dalam novel tadi adanya konflik, karena konflik itu menjadi sebuah unsur yang akan meningkatkan kualitas sebuah cerita itu. Nah, di dalam sebuah cerita, sebuah konflik itu pasti ada yang namanya tokoh, dan tokoh itu akan menjalankan sebuah konflik-konflik yang ada. Dan hal tersebut dapat dikaji menggunakan kajian psikologi, yaitu ilmu yang membahas tentang kejiwaan seseorang. Nah, yang menjadi kemenarikan objek dari novel Gadis yang Menulis Surat Setiap Malam ini adalah dimana kita aja sebagai manusia pada umumnya tidak akan lepas dari adanya konflik, apalagi konflik batin yang kerap kita alami karena faktor-faktor lingkungan, faktor kehilangan ataupun faktor yang lainnya. Apalagi di dalam sebuah karya sastra yang melatar belakangi tadi adalah mendasari dari sebuah cerita dari manusia, pastinya juga tentu akan
ada yang namanya konflik. Maka dari itu teori yang dapat mengkaji penelitian ini adalah teori psikologi. Setelah memaparkan berbagai latar belakang yang sudah saya paparkan sedikit tadi, saya dapat mengidentifikasi masalah menjadi 5 poin. Yang pertama ada wujud konflik batin yang dialami oleh tokoh utama, dan yang kedua ada faktor yang menjadi konflik batin pada tokoh utama, dan yang ketiga ada nilai kehidupan yang dialami oleh tokoh utama, dan yang keempat ada bagaimana tokoh utama menghadapi konflik batin yang dialami, dan yang terakhir dampak permasalahan pribadi yang dialami oleh tokoh utama terhadap konflik batin yang dialami. Selanjutnya ada rumusan masalah. Dari identifikasi masalah 5 poin tadi, saya simpulkan menjadi 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa saja wujud konflik batin yang dialami oleh tokoh utama dalam novel Gadis yang Menulis Surat Setiap Malam karya Arafat Nur itu. Dan yang kedua, apa faktor tokoh utama mengalami konflik batin. Dan yang ketiga, bagaimana bentuk penyelesaian tokoh utama dalam menghadapi konflik batin yang dialaminya. Selanjutnya ada tujuan masalah. Dari pendeskripsian rumusan masalah tadi dapat disimpulkan menjadi 3 tujuan masalah. Yang pertama yaitu mendeskripsikan tentang mendeskripsikan tentang wujud konflik batin yang dialami tokoh utama. Yang kedua, menjelaskan faktor konflik batin yang dialami oleh tokoh utama, dan yang ketiga menjelaskan penyelesaian yang dialami penyelesaian tokoh utama dalam menghadapi konflik batin yang dialami. Manfaat penelitian dibagi menjadi 2 aspek, yaitu ada teoritis dan praktis. Di dalam manfaat teoritis ini penelitian ini diharapkan mampu untuk dan berguna untuk kehidupan perkembangan psikologi sastra. Dan untuk manfaat praktisnya dibagi menjadi 3. Yang pertama bagi pembaca, bagi pendidik, dan juga bagi peneliti. Bagi pembaca sendiri yaitu untuk agar pembaca mengetahui apa sih wujud konflik batin yang ada di dalam novel Gadis yang Menulis Surat Setiap Malam ini. Dan bagi pendidik sendiri yaitu penelitian ini berharap dapat digunakan sebagai salah satu bahan ajar mata pelajaran bahasa Indonesia khususnya dalam kesastraan. Dan bagi peneliti sendiri, penelitian ini bermanfaat untuk salah satu syarat menempuh mata kuliah seminar proposal. Langsung saja kita masuk ke dalam bab 2, yaitu kajian teori dalam penelitian ini. Kajian teori yang pertama yang akan dibahas yaitu mengenai sastra. Sastra tadi sudah disinggung sedikit, yaitu merupakan sebuah ungkapan manusia yang berupa karya tulis maupun karya lisan. Jadi sebuah karya sastra itu adalah karya yang dihasilkan oleh pengarang, yang diciptakan oleh hasil sebuah renungan dan juga pemikiran mengenai suatu hakikat kehidupan. Jadi karya sastra itu adalah refleksi pengarang terhadap kehidupan realitasnya. Peran karya sastra sendiri sebagai media untuk pengungkapan pikiran pengarang kepada pembaca. Sastra sendiri itu berasal dari bahasa Sanskerta yaitu sas yang berarti instruksi dan tra yaitu alat. Jadi dapat dikatakan sebagai sastra itu adalah alat untuk mengajar, dan sastra merupakan sebuah ungkapan manusia yang berupa karya tulis maupun karya lisan. Karya sastra itu adalah merupakan refleksi pengarang dari kehidupan realitasnya. Selanjutnya jenis karya sastra. Jenis karya sastra itu ada beberapa. Yang pertama ada novel, yang sudah disinggung sedikit tadi. Menurut Abrams Nurgiantoro pada tahun 2015, novel merupakan sebuah barang kecil atau benda kecil. Jadi novel ini adalah suatu jenis karya sastra fiksi yang berpegang pada implementasi realita kehidupan manusia. Jadi novel ini implementasi dari kehidupan manusia. Yang kedua ada cerpen. Cerpen ini adalah karya tulis yang menggambarkan kejadian singkat. Dan biasanya karya tulis ini berjenis karya sastra fiksi dan memiliki sifat yang serba pendek tetapi tidak
tetapi tidak menghilangkan unsur pembangunnya. Jadi karya sastra novel dan cerpen ini sama-sama biasanya mengimplementasi dari kehidupan manusia, tetapi kalau novel ini lebih identik panjang, tetapi kalau cerpen ini lebih menggambarkan kejadian yang singkat. Yang selanjutnya ada syair. Syair ini adalah kata atau tembang yang dirangkai dan dipadukan dengan alat musik rabana. Jadi sebuah sebuah tembang yang dinyanyikan yang berisi tentang cerita, nasihat, dan kejadian yang mengisahkan ajaran agama yang dipadukan dengan alat musik rabana. Dan yang selanjutnya ada pantun. Pantun itu adalah sebuah perumpamaan atau ibarat yang menyatakan sebuah perasaan dan ide. Di dalam pantun sendiri ini ada 4 baris. Yang pertama baris 1 dan 2 itu adalah baris dinamakan sebagai sampiran, dan yang baris ketiga keempat itu dinamakan sebagai isi. Di dalam pantun ini memiliki syarat yaitu bersajak ABAB. Yang selanjutnya ada drama. Drama sendiri adalah sebuah karya sastra yang bertujuan untuk menggambarkan kehidupan manusia dengan cara penyampaiannya dengan cara menggunakan pertikaian atau melalui perilaku dan juga dialog. Yang selanjutnya terakhir adalah puisi. Puisi itu adalah sebuah ungkapan yang berasal dari perasaan manusia yang diungkapkan menggunakan bahasa yang berirama dan padu serta menggunakan kata kias. Selanjutnya ada unsur pembangun novel. Di sini tadi kan mengkaji tentang novel ya. Jadi di dalam novel itu ada unsur pembangunnya. Yang pertama ada unsur intrinsik dan yang kedua ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik sendiri adalah unsur yang langsung turut membangun cerpen yang terdapat di dalam sebuah cerpen itu, yaitu unsur yang berada di dalamnya cerpen atau di dalam teks atau di dalam cerita tersebut. Dan yang ekstrinsik adalah pembangun sebuah cerita yang berasal di dalam luar, yaitu bisa melatar belakangi adanya teks tersebut itu dari apa. Biasanya unsur ekstrinsik itu biasanya dari biografi pengarang, dari latar belakang pengarang, dari kehidupan pengarang. Nah, kita akan bahas untuk yang intrinsiknya dulu. Intrinsik itu yaitu adalah pertama ada tema. Tema itu merupakan ide atau gagasan utama dari yang ada di sebuah cerita tersebut. Dan yang kedua ada tokoh. Tokoh itu adalah pelaku dari cerita yang ada di pelaku cerita yang sudah disajikan oleh pengarang tersebut. Nah, di dalam tokoh sendiri kita kan juga akan membahas tentang tokoh nih ya. Jadi di dalam tokoh sendiri itu ada dibagi menjadi 2 tokoh dari segi keterlibatan tokoh. Yang pertama ada tokoh sentral dan yang kedua ada tokoh periferal. Tokoh sentral sendiri adalah tokoh utama, bisa dikatakan sebagai tokoh utama yang mengambil peran terbesar atau biasanya tokoh ini menjadi tokoh yang seringkali muncul di dalam cerita. Dan yang kedua ada tokoh periferal. Tokoh periferal sendiri adalah tokoh tambahan atau tokoh yang jarang keluar, dan keluarnya itu pasti ada kaitannya dengan tokoh utama. Dan dibedakan berdasarkan watak dan karakternya. Tokoh itu juga akan dibagi menjadi 2, yaitu ada tokoh sederhana dan tokoh bulat. Tokoh sederhana adalah tokoh yang memiliki karakter seragam atau tunggal, atau memiliki sifat atau watak yang tunggal atau seragam. Jadi ketika tokoh diberikan suatu konflik atau diberikan suatu masalah, maka pembaca itu dapat menebak bahwa nanti tokoh ini pasti akan menanggapinya dengan baik karena sifatnya dia adalah sifat yang protagonis, yaitu tokoh baik pasti akan menanggapi sebuah permasalahan yang baik. Ada juga tokoh bulat. Tokoh bulat ini adalah tokoh yang kompleks. Terkadang sifatnya itu bertentangan, kadang baik, kadang buruk, dan biasanya tokoh ini tidak bisa ditebak. Kadang bisa menanggapi konflik dengan secara baik, kadang bertentangan dengan sifatnya. Lanjut kita lanjut ke alur.
Alur itu adalah urutan kejadian yang ada di sebuah cerita. Jadi urutan ceritanya itu seperti apa, itu dikatakan sebagai alur. Yang selanjutnya ada latar. Latar itu ada 3 aspek, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Jadi latar 3 aspek ini menjadi satu kesatuan dan menjadi salah satu dapat dikatakan setting yang ada dalam sebuah cerita. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang itu adalah cara penyajian cerita atau cara pengarang menggambarkan suatu atau menempatkan tokoh dalam sebuah cerita. Yang terakhir ada amanat. Amanat itu adalah sebuah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca, akan tetapi melalui cerita, atau biasanya ini amanat itu bersifat tersirat maupun tersurat. Langsung saja kita langsung masuk ke bahasan konflik. Konflik itu adalah gejala sosial yang hadir di dalam kehidupan sosial. Jadi sehingga konflik itu bersifat inheren. Yang dimaksudkan inheren adalah dimanapun manusia, kapanpun manusia, dan apapun itu pasti akan ada mengalami yang namanya konflik. Jadi konflik itu adalah sesuatu yang dramatik yang mengacu pada pertarungan antara 2 kekuatan yang seimbang. Seperti menurut Nurgiantoro, konflik itu adalah sesuatu yang dramatik yang mengacu pada pertarungan antara 2 kekuatan. Konflik itu yaitu benturan atau tabrakan atau pertentangan. Konflik itu timbul adanya perbedaan atau persamaan sosial. Jadi di dalam persamaan ataupun perbedaan sosial itu pasti juga akan menimbulkan yang namanya konflik. Jadi di dalam sebuah karya sastra penting adanya sebuah konflik. Jadi konflik itu adalah sudah hal biasa di dalam kehidupan manusia, pasti tidak akan lepas adanya dengan konflik. Apalagi dalam penelitian ini akan mengkaji tentang konflik batin yang dialami sebuah karya di dalam tokoh utama sebuah karya sastra, novel tadi kan implementasi dari kehidupan manusia, pasti juga akan ada yang namanya konflik. Konflik sendiri dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama konflik konflik dalam diri. Konflik dalam diri. Jadi konflik itu dialami seseorang untuk melawan permasalahan yang terletak di dalam dirinya. Jadi adanya permasalahan yang ada di dalam dirinya. Yang kedua ada konflik seseorang dengan masyarakat. Jadi konflik itu timbul karena faktor lingkungan, karena sikap setiap individu yang akan mempengaruhi, yang akan menimbulkan masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Yang ketiga ada konflik ilmiah. Konflik ilmiah itu adalah konflik yang terjadi antara individu dengan alam sekitar, karena individu tidak dapat memanfaatkan alam sekitar, tidak dapat menguasai alam sekitar, maka terjadilah sebuah konflik. Selanjutnya ada konflik batin. Konflik batin sendiri itu adalah permasalahan yang timbul di dalam hati ataupun di dalam perasaan seseorang. Tadi kan ada konflik secara umum, adanya permasalahan. Nah, di dalam konflik itu ada konflik batin. Konflik batin itu merupakan permasalahan yang terjadi di dalam perasaan seseorang. Konflik batin terjadi karena adanya keinginan atau gagasan yang saling bertentangan. Dan konflik batin sendiri ini bersifat intern, yaitu konflik batin berhubungan dengan kejiwaan. Jadi konflik batin ini berasal di dalam diri seseorang. Konflik batin ini tidak terlihat tetapi dapat nampak dari tingkah laku seseorang tersebut, bahwa seseorang itu sedang mengalami adanya permasalahan, sedang lelah dengan kehidupannya, sedang menanggung beban permasalahan yang cukup berat. Jadi konflik batin ini menunjukkan bahwa seseorang itu sedang merasa dirinya sedang ada masalah di dalam perasaannya, adanya tekanan di dalam dirinya. Lalu konflik batin itu dapat kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama dengan reaksi yang ketika seseorang diberikan stimulus,
maka reaksi yang timbul di dalam individu itu akan berbeda dengan stimulus yang diberikan. Jadi di situ itu sudah terlihat bahwa konflik batin itu sudah ada, batin permasalahan di dalam diri seseorang itu akan ada, sudah ada. Dan yang kedua, adanya kebimbangan atau ketegangan. Ketika seseorang diberikan suatu stimulus yang jenjangnya itu sama, tetapi seseorang itu akan merasa bingung, tegang, cemas. Nah, itu menjadi salah satu ciri konflik batin. Yang ketiga yaitu adanya rasa lelah dan mengakibatkan tekanan pada diri seseorang. Ketika seseorang itu merasa lelah, itu sudah menjadi salah satu ciri dari konflik batin, dan dirinya itu merasa tertekan. Itu sudah menjadi salah satu ciri konflik batin. Yang selanjutnya kita mengenai tentang faktor. Faktor konflik batin itu ada 6. Yang pertama ada faktor agresi, faktor kehilangan, faktor kepribadian, faktor kognitif, faktor ketidakberdayaan, dan faktor perilaku. Kita bahas dari yang pertama, faktor agresi. Faktor agresi itu adalah faktor yang ditujukan pada dirinya sendiri karena rasa bersalah, karena dosa yang dia timbulkan, atau karena hawa nafsu bawaan yang dapat merusak dirinya. Jadi hubungannya itu dengan permasalahan di dalam faktor agresi ini. Ketika individu itu merasa dirinya bersalah, dirinya berdosa, nah itu menjadi salah satu faktor adanya konflik batin, marah terhadap dirinya sendiri. Dan yang kedua ada faktor kehilangan. Faktor kehilangan ini adalah di mana konflik batin timbul karena adanya kehilangan. Kehilangan sesuatu yang amat berarti di dalam hidupnya, atau kehilangan sesuatu objek yang sangat dia cintai. Dan yang ketiga ada faktor kepribadian. Faktor kepribadian ini sendiri adalah faktor yang timbul karena harga dirinya yang rendah. Dia merasa dirinya rendah dan mengakibatkan mempengaruhi keyakinan orang lain bahwa dirinya itu memang benar-benar rendah. Dia memiliki harga diri yang rendah. Jadi itu menjadi salah satu faktor juga. Yang selanjutnya ada faktor kognitif, adanya faktor di mana dia tidak memiliki keyakinan terhadap kemampuan yang dia miliki. Jadi seseorang individu itu tidak akan dia itu tidak percaya bahwa dia itu memiliki kemampuan di dalam dirinya. Itu menjadi salah satu faktor juga. Yang selanjutnya ada ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan itu adanya keyakinan bahwa seseorang itu tidak mampu mengelola hasil dari kehidupannya, dia tidak mampu mengelola kehidupannya sendiri. Itu juga dapat dikatakan sebagai faktor ketidakberdayaan. Yang terakhir ada faktor perilaku. Faktor perilaku ini adalah faktor yang dipengaruhi atau faktor kurangnya keinginan dari lingkungannya. Jadi kemampuan ini seseorang individu itu tidak dapat mempertimbangkan perilakunya. Jadi individu itu dengan lingkungannya mempengaruhi lingkungan besar. Lalu ada teori psikologi. Kita bahas tentang psikologi ya. Kita kan akan penelitian ini berpusat pada teori psikologi. Jadi psikologi sendiri adalah ilmu kejiwaan. Ilmu yang mempelajari tentang atau ilmu yang mendalami tentang kejiwaan, tingkah laku, dan juga kehidupan manusia. Jadi ilmu psikologi ini tidak hanya tentang itu saja, akan tetapi tentang kesatuan manusia juga, dari jasmani dan juga rohaninya. Ilmu psikologi ini yaitu mempelajari tentang kejiwaan, tingkah laku yang berkaitan tentang seseorang yang tidak terlihat namun memiliki peran penting. Jadi psikologi itu ilmu kejiwaan. Kejiwaan tadi kan tidak terlihat, adanya konflik yang tidak terlihat di dalam diri seseorang tetapi dapat nampak dari perilakunya. Dan selanjutnya yaitu ada pengertian psikologi sastra. Tadi kan ada psikologi secara umum, yaitu ilmu yang mengkaji tentang kejiwaan dan perilaku seseorang. Di dalam psikologi sastra tidak jauh beda, yaitu menganalisis karya sastra yang berhubungan dengan ilmu jiwa melalui pendekatan psikologi sastra. Jadi ilmu psikologi sastra tadi mengkaji tentang kejiwaan dan tingkah laku seseorang. Di dalam
psikologi sastra adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan dan juga tingkah laku yang dialami oleh tokoh. Jadi kalau psikologi secara umum dialami oleh manusia, kalau di dalam karya sastra itu dialami oleh tokoh. Psikologi sastra itu menjelaskan tentang tingkah laku tokoh, kejiwaan, dan gambarannya. Jadi konflik-konflik atau jiwa atau digambarkan oleh kejiwaan seseorang tokoh. Prinsip psikologi sastra itu yaitu mengeksplorasi segi pemikiran dan kejiwaan tokoh utama menyangkut alam pikiran dan bawah sadar. Jadi psikologi sastra dan psikologi itu sama-sama mengkaji tentang manusia. Bedanya kalau di dalam psikologi secara umum mengkaji tentang manusia dan kehidupan realitanya, kalau di psikologi sastra adalah mengkaji tentang tokoh dan kehidupan di dalam ceritanya. Selanjutnya perkembangan psikologi menurut Kerr 2009 itu dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama ada psikologi mentalistik, ada psikologi behavioristik, dan psikologi kognitif. Psikologi mentalistik adalah yang mengkaji proses akal manusia dengan cara mengintrospeksi diri atau dengan cara penyadaran diri karena adanya stimulus yang telah diberikan. Jadi psikologi mentalistik ini diberikan stimulus, itu akan mengakibatkan seseorang atau individu itu akan mengintrospeksi dirinya. Dan yang kedua ada psikologi behavioristik. Psikologi behavioristik ini hanya bisa diamati tingkah lakunya saja, tidak dengan prosesnya tidak dapat diamati, hanya perilaku yang dapat dilihatnya saja. Dan yang ketiga adalah psikologi kognitif. Psikologi kognitif adalah timbulnya rasa kekuatan di dalam diri tanpa adanya rangsangan. Jadi di diri seseorang atau diri individu itu bisa menyadari dirinya sendiri itu tanpa harus adanya stimulus yang diberikan. Kalau tadi mentalistik itu harus diberikan stimulus dulu baru bisa menyadari dirinya. Kalau di kognitif ini tanpa adanya stimulus dia akan secara langsung akan timbul adanya sebuah kekuatan atau rasa penyadaran di dalam dirinya. Lalu ada aliran psikologi. Menurut Sigmund Freud ini adalah bapak psikologi. Aliran psikologi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada psikoanalisis, yang kedua ada behaviorisme, dan yang ketiga ada humanistik. Jadi psikoanalisis adalah ilmu yang menyadari atau mendalami tentang kejiwaan manusia. Ilmu psikoanalisis ini adalah diartikan sebagai ilmu yang mendalami tentang kejiwaan serta konflik kejiwaan pada manusia. Psikoanalisis ini adalah mekanisme yang berada atau menekankan untuk menangani konflik yang ada pada diri manusia. Jadi di dalam ilmu psikoanalisis ini adalah bisa dikaji salah satunya yaitu psikoanalisis ini neurosis obsesif. Jadi neurosis obsesif ini adalah gejala yang mana individu itu menunjukkan gejala dengan cara berkompromi atau melindungi dirinya sendiri. Di dalam psikoanalisis ini kepribadian menjadi salah satu hal yang penting karena kepribadian ini bisa mempengaruhi kejiwaan seseorang atau mempengaruhi kejiwaan individu. Di dalam psikoanalisis atau di struktur kepribadian tadi dapat digolongkan menjadi 3 struktur kepribadian itu. Nanti akan kita bahas. Kita bahas aliran psikologi behaviorisme dulu ya. Behaviorisme itu adalah menekankan pada tingkah laku baru atau serta memandang individu sebagai makhluk reaktif memberi respon pada lingkungannya. Jadi behaviorisme itu menekankan pada tingkah laku yang baru. Jadi
tujuan aliran ini adalah memprediksi atau mengontrol perilaku manusia dari segi introspeksi diri. Yang ketiga ada humanistik. Humanistik ini adalah aliran yang berfokus pada kemampuan manusia untuk berpikir secara sadar dalam mengendalikan hasrat biologisnya. Langsung kita bahas psikoanalisa kepribadian. Karena tadi kan dalam penelitian ini dalam penelitian ini yang dipakai itu adalah psikoanalisa dari Sigmund Freud yang akan disampaikan melalui psikoanalisa kepribadian. Psikoanalisa kepribadian itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada struktur kepribadian, ada dinamika kepribadian, dan yang ketiga ada perkembangan kepribadian. Kita awali dari struktur kepribadian sendiri dahulu. Struktur kepribadian itu ada 3 unsur, yaitu ada id, ego, dan superego. Id sendiri merupakan insting atau kemauan atau keinginan yang timbul secara otomatis di dalam diri setiap individu. Jadi id itu adalah kemauan atau insting yang timbul secara memang id itu memang ada di setiap individu, itu adalah dalam bentuk sebuah kemauan atau sebuah keinginan. Jadi yang kedua itu ada ego. Ego itu adalah pengontrol atau pengendali dari adanya id tadi. Jadi id tadi itu dikeluarkan oleh setiap individu itu masih dalam pure kemauan dan keinginan yang belum dapat dipilah. Nah, egolah yang akan mengendalikan dan akan mengontrol semua keluaran yang diberikan oleh id. Dan superego itu adalah penentu keputusan baik buruknya sebuah id yang dimunculkan tadi. Jadi id, ego, dan superego itu merupakan salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan di dalam struktur kepribadian seseorang. Yang kedua ada dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian ini adalah menjelaskan tentang pendorong atau penekan interaksi, atau jadi dinamika kepribadian ini adalah interaksi antara daya pendorong yaitu id, ego, dan superego. Faktor dinamika kepribadian ini adalah adanya konflik dari psikologi atau kejiwaan seseorang. Jadi dinamika ini terjadi karena adanya konflik dari kejiwaan seseorang. Yang selanjutnya ada perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian ini dapat diartikan sebagai salah satu cara untuk mengatasi frustasi atau mengatasi kecemasan atau mengatasi ketegangan yang didasari karena konflik tadi. Oke, lanjut. Kita ini ada kerangka pikir dari penelitian ini, yaitu analisis konflik batin tokoh utama dalam novel Gadis yang menulis surat setiap malam karya Arafat Nur, dan akan lebih spesifiknya ke konflik batin. Konflik batin siapa? Konflik batin tokoh utama yaitu Mutia. Teorinya digunakan yaitu teori Sigmund Freud kepribadian psikoanalisis, dan yang akan dikaji yaitu wujud konflik batin, faktor konflik batin, dan juga penyelesaian konflik batin. Dari wujud konflik batin itu dapat dikategorikan menjadi 3 yang akan dianalisis, yaitu id, ego, dan superego. Dari konflik batin sendiri yaitu di sini akan yang dianalisis itu akan mengenai faktor dari faktor agresi, kehilangan, kepribadian, kognitif, ketidakberdayaan, dan perilaku. Dan yang penyelesaian masalah tadi yaitu di perkembangan psikologi yang habis saya jelaskan tadi, yaitu penyelesaian konflik batin di sini akan dipilah atau akan dianalisis mengenai penyelesaiannya dalam bentuk menyamakan diri atau membentuk reaksi atau regresi ataupun juga fiksasi. Di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian, yaitu yang pertama di dalam penelitian ini ada desain penelitian. Desain penelitian di dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Kuantitatif itu adalah penelitian yang berupa digunakan meneliti kondisi objek alamiah atau
sebagai lawan dari eksperimen. Dari penelitian ini kuncinya yaitu pengumpulan data dan tidak berupa angka. Jadi bisa dikatakan sebagai berupa kalimat atau deskripsi. Nah, penelitian kualitatif ini berbentuk verba bahasa dan bentuk kata atau dialog. Metode deskriptif kualitatif. Jadi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif ini ada penelitian kualitatif deskriptif. Jadi penelitian kualitatif deskriptif adalah menjelaskan secara rinci, menjelaskan, memaparkan hasilnya itu berupa kata atau kalimat atau deskripsi. Jadi penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Yang kedua ada objek penelitian. Objek penelitian yang pertama di dalam penelitian ini adalah novel. Novelnya yaitu Gadis yang Menulis Surat Setiap Malam karya Arafat Nur, yaitu terbitan dari Basa Basi tahun 2021 dan diterbitkan di Yogyakarta, cetakan pertama tahun 2001 dan tebalnya 172 halaman. Prosedur dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama ada deskripsi. Deskripsi itu dengan cara membaca. Dalam penelitian ini metodenya yang pertama yaitu deskripsi dalam prosedurnya. Deskripsi dengan membaca. Dan yang kedua ada tahap redukasi. Redukasi itu dengan penyederhanaan atas apa yang diperoleh, data-data yang diperoleh. Dan yang ketiga ada tahap seleksi, yaitu tahap seleksi itu pemilihan dan penganalisisan data yang sudah diperoleh dari hasil deskripsi atau dari hasil pembaca tadi. Yang selanjutnya ada teknik pengumpulan. Teknik pengumpulannya itu di dalam penelitian ini ada 2. Yang pertama ada teknik baca dan teknik catat. Jadi teknik baca itu terlebih dahulu peneliti itu membaca semua novel sampai selesai, novel Gadis yang Menulis Surat Setiap Malam ini sampai selesai. Habis itu mencatat temuan-temuan yang ada, seperti temuan konflik batin dalam wujudnya itu seperti apa di dalam dialog dan di dalam cerita tersebut. Yang selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data itu adalah mencari dan menyusun sistematis data yang diperoleh dari hasil pengumpulan tadi. Jadi menurut Maleong 2017, analisis adalah teknik di mana data dikelompokkan dan diurutkan dari awal hingga mengeksekusi hingga akhir, yaitu menganalisis. Yang pertama, di dalam penelitian ini teknik analisis data yaitu membaca keseluruhan novel Gadis yang Menulis Surat Setiap Malam karya Arafat Nur ini sampai selesai keseluruhan. Dan yang kedua, memahami isi novel tersebut. Jadi memahami isi novel tersebut, karena tanpa memahami tidak akan bisa menghasilkan data-data yang dibutuhkan. Yang ketiga ada menggarisbawahi. Jadi setelah memahami dan membaca, ketika membaca itu akan menggarisbawahi yang terkait dengan konflik batin yang dijelaskan atau yang dipaparkan di dalam sebuah novel tersebut. Yang keempat ada mengklasifikasikan data dan menjudulkan faktor konflik batin. Jadi akan mengklasifikasikan data yang sudah diperoleh, wujud konflik batinnya tadi akan diklasifikasikan dan menunjukkan faktor konflik batin itu dari tokoh utama itu yang bagaimana. Dan yang kelima akan menganalisis dan di temuan tersebut, dan yang keenam akan menyimpulkan hasil analisisnya. Jadi seperti itu pemaparan yang dapat saya sampaikan dari penelitian saya yang berjudul analisis konflik batin tokoh utama dalam novel Gadis yang Menulis Surat Setiap Malam karya Arafat Nur, kajian psikologi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam mata kuliah seminar proposal. Terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.